masuk. Silakan duduk ya, Pak. Mau duduk di mana? Di sini. Oke, duduk. Nah, bagaimana kabarnya, Vina? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh, Vina sekarang sudah kelas 2 ya? Iya. Bagaimana ujiannya akhir-akhir ini? Ujiannya ujian online. Online ya, tapi biasanya nggak online ya? Iya, semenjak adanya corona ini semua pembelajaran dialihkan menjadi online, Bu. Oh iya, semoga juga ini COVID-19 di Indonesia ini akan segera berakhir, jadi semua akan berjalan seperti biasa lagi. Iya, amin, Bu. Nah, sehubungan dengan kedatangan Vina ke sini, ada yang ingin disampaikan ke Ibu? Iya, ada, Bu. Sebelum kita bicara masalahnya Vina, ada kalanya kita menetapkan kesepakatan dulu. Bagaimana menurut Vina? Iya, setuju, Bu. Oke, nah ini konseling kita ini akan berjalan 45 menit. Dan Ibu ada 4 asas yang harus Ibu taati. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kekinian. Nah, di mana itu kalau asas kerahasiaan, Vina itu tidak perlu takut-takut untuk menceritakan masalahnya Vina, karena semuanya itu pasti akan dirahasiakan. Nah, kemudian kesukarelaan itu di mana di sini Vina menceritakan masalah Vina itu dengan secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali ya. Nah, kemudian asas kekinian itu ya Vina itu bisa menceritakan apa saja kepada Ibu. Oke, gimana, Vina setuju? Iya, setuju, Bu. Karena Vina sudah setuju, bisa diceritakan apa masalahnya Vina? Ini, Bu, saya punya masalah pada diri saya sendiri. Maksudnya bagaimana, Vina? Bisa diceritakan secara detail? Jadi saya punya masalah pada diri saya sendiri, seperti saya akhir-akhir ini saya kewalahan untuk mengerjakan tugas dan sering malas-malasan untuk mengerjakan tugas, apalagi kalau sudah membuka YouTube atau IG, kadang tugas saya harus saya selesaikan, saya lupakan. Yang Vina utarakan, Vina itu akhir-akhir ini merasa malas mengerjakan tugas, sering kewalahan dengan tugas-tugasnya, kemudian sering lupa waktu karena sering menonton YouTube, seperti itu. Iya, Bu, saya takut kebiasaan ini berlanjut dan akan berdampak buruk pada nilai akademik saya, Bu. Vina, apa yang Vina inginkan untuk saat ini? Ya, saya ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, Bu, dan tidak lagi menunda-tunda tugas yang ada, dan saya juga ingin mengontrol waktu saya dengan baik, Bu. Oh ya, seperti itu. Seperti itu keinginannya Vina. Dari yang Vina utarakan tadi itu, kemudian apa kira-kira usaha yang sudah Vina lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda Vina ini? Saya mengerjakan tugas sedikit demi sedikit, Bu. Namun apabila saya sudah bosan, saya mulai membuka YouTube dan lupa dengan tugas saya itu. Dan pernah juga saya membatasi untuk menonton YouTube, tapi saya malah malas untuk memulai mengerjakan tugas. Oh ya, seperti itu ya Vina. Tapi kemudian Vina itu perlu mengetahui bahwa tidak setiap rencana yang Vina lakukan itu akan berjalan dengan lancar. Karena tidak setiap itu kita mencoba, ya hanya sekali aja mencoba itu langsung bisa. Nah, misalnya itu seperti kalau kita mau mengaji, kan itu kalau kita mengaji tidak serta-merta sekali coba langsung bisa pandai membaca dan tidak langsung kita langsung pandai seperti itu. Ya kan, Vina? Iya sih, Bu, untuk pandai mengaji pun kita harus mengulang bacaan dan penuh kesabaran. Nah, kemudian bagaimana perilaku Vina dalam menyelesaikan tugas? Sering malas-malasan, Bu, dan tidak segera diselesaikan tugasnya. Nah, itu kan Vina katakan bahwa tidak selesai tugasnya. Kemudian bagaimana perasaan Vina kalau tugasnya itu tidak selesai? Tugas itu akan menumpuk, Bu, dan membuat saya makin kewalahan untuk mengerjakan. Tadi kan Vina bisa merasakan akibat dari menunda-nunda pekerjaan rumah. Nah, kemudian coba Vina jelaskan atau apa sih yang menjadi hambatan Vina dalam menyelesaikan tugas itu? Saya jelaskan dari awal, Bu, tugas saya tidak selesai karena di tengah mengerjakan tugas tersebut, saya malah membuka YouTube dan akhirnya lupa dengan tugas tersebut. Dan saya juga kadang berpikir kalau masih ada waktu untuk mengerjakan tugas itu. Seperti itu ya. Nah, dari cerita Vina ini, Ibu yang bisa Bu tangkap bahwa Vina itu sepertinya kurang menganggap penting tugas itu sendiri, sehingga
membuat Vina tidak segera menyelesaikan, bukan seperti itu? Tidak seperti itu, Bu. Saya menganggap penting tugas itu, tapi saya tidak bisa mengontrol waktu saya dengan baik, Bu. Seperti itu. Dan Vina selama ini pernah membuat rencana dan melakukan rencana itu secara konsisten? Belum pernah, Bu. Oke. Oh ya, sampai sini Vina mau membuat rencananya? Iya, mau, Bu. Oke. Nah, sebelum Vina membuat rencananya, Vina itu perlu tahu bahwa setiap pilihan nanti dalam rencananya Vina itu pasti memiliki konsekuensi. Apakah Vina siap dengan konsekuensi itu? Ibu, saya ingin mengubah kebiasaan saya ini. Nah, oke, baik, bisa melakukannya. Pertama saya akan membuat daftar, Bu, daftar tugas beserta waktu pengumpulannya, dan saya akan mencoba mencicil tugas tersebut dengan target sehari sebelum pengumpulan tugas tersebut. Dan apabila saya bosan, saya akan beristirahat dan mendengarkan musik. Baik, seperti itu ya tadi rencananya Vina. Nah, kemudian perlu Vina ketahui dari semua rencana yang Vina lakukan itu bahwa keberhasilan dari semua rencana yang Vina lakukan tadi itu tidak dilihat dari seberapa bagus rencana yang Vina buat itu, tapi dilihat dari bagaimana Vina berkomitmen dalam menjalankan rencana tadi itu. Nah, di sini apakah Vina benar-benar yakin bisa menjalankan semua rencana tadi itu? Ya, saya yakin. Nah, seberapa yakin Vina bisa menjalankannya? Dan kemudian apabila nanti di tengah-tengah jalan Vina merasa bosan atau kehilangan semangat, bagaimana Vina bisa mengembalikannya? 100% yakin, Bu. Dan apabila di tengah-tengah jalan saya merasa bosan, saya akan membaca perencanaan tersebut dan membuat suatu kata-kata motivasi dan untuk ditempel di ruangan belajar saya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Vina. Baiklah, bagus sekali rencananya, Vina. Sekarang bagaimana perasaan Vina? Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Dan saya tidak sabar untuk melakukan perencanaan tadi, Bu. Oke, bagus sekali ya semangatnya Vina, tetap dipertahankan. Oh iya, sepertinya jam konseling kita sudah habis. Kita akhiri konseling kita hari ini. Iya, Bu. Oh iya, apabila saya mengalami kesusahan pada melaksanakan perencanaan tadi, apakah saya boleh kembali untuk kontrol lagi dengan Ibu? Oh ya, tentu saja bisa. Ibu akan dengan senang hati nanti membantu Vina. Terima kasih atas bimbingannya. Saya pamit pulang dulu, Bu. Vina, jaga kesehatannya, hati-hati di jalan. Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.